Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egina Cismin Azahra dari 10 TKJ 6 akan mempresentasikan makalah sejarah Indonesia yang berjudul Kehidupan Masyarakat Praaksara di Indonesia. Pertama-tama, terbentuknya kepulauan dan keragaman flora fauna di Indonesia. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografi, Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace. Garis ini memisahkan bagian barat, Oriental Region, Indo-Malayan Subregion, dan bagian timur, Australian Region, Austro-Malayan Region. Garis ini terletak antara Pulau Bali dan Pulau Lombok di selatan, dan antara Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi di utara. Bagian barat termasuk di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Borneo, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan pada bagian timur terdapat Pulau Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Hal ini dikarenakan fauna yang terdapat di Indonesia merupakan fauna yang sama tipenya dengan fauna yang berasal dari benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara fitogeografi, Indonesia termasuk ke dalam Paleotropical Kingdom, Indo-Malaysia, Subkingdom Malaysia Region, Lincolnate, Al. 1998. Perbedaan menyebarkan fauna dan flora secara geografis. Ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing dalam melakukan pemancaran dan bariernya. Hewan senantiasa memiliki suatu luas jelajah tertentu yang terutama hewan terestrial, yang dibatasi oleh barier-barier geografis. Sedangkan tumbuhan memiliki distribusi yang luas dengan cara pemancaran yang beragam. Jenis-jenis manusia purba yang terdapat di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Meganthropus paleojavanicus. 2. Pithecanthropus mojokertensis. 3. Pithecanthropus erectus. 4. Pithecanthropus soloensis. 5. Homo soloensis. 6. Homo ajacensis. Dan 7. Homo floresiensis. Corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. 1. Masa berburu dan meramu atau food gathering. Corak kehidupan masyarakat praaksara diawali dengan masa berburu dan meramu. Manusia kala itu bertahan hidup dengan mengandalkan kesediaan makanan dari alam seutuhnya. Oleh karena itu, mereka hidup berpindah-pindah atau yang biasa disebut dengan nomaden. 2. Masa bercocok tanam atau food producing. Seiring pertumbuhnya manusia dalam kelompoknya, masa berburu dan meramu kemudian mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif. Lalu, mereka menetap dan menanam tanaman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 3. Masa pertanian. Corak kehidupan masyarakat praaksara dimulai setelah menemukannya tanaman padi. Setelah penemuan tersebut, sistem pertanian semakin tertata dan berkembang. 4. Masa perundagian. Masa perundagian atau masa pertukangan adalah masa di mana corak kehidupan masyarakat praaksara ditandai dengan adanya teknologi, seperti pembuatan perkakas, dan lain-lain. Perkembangan teknologi praaksara di Indonesia. 1. Antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. 2. Antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Madya atau batu tengah yang dikenal dengan zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu Madya ini sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. 3. Mengenal api.
Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus, api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. 4. Sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman ini telah terjadi perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola hidup producing. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak, hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. 5. Arsitektur. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Dari pola mata pencaharian, manusia sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian sederhana dengan ladang berpindah, kemungkinan adanya pola pemukiman yang tidak menetap. Asal-usul nenek moyang dan persebaran manusia praaksara di Indonesia. Ada 2 gelombang, yaitu gelombang Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu tiba di Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu tiba di Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka membawa budaya Neolitikum, yaitu 1. Cabang pertama adalah bangsa yang membawa peralatan kapak lonjong dan disebut sebagai ras Papua. Kemudian menyebar ke Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. 2. Cabang Proto-Melayu yang disebut ras Austronesia. Ras ini menyebar melalui Malaysia, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain. Kedua adalah Melayu Muda. Bangsa Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Kedatangan mereka disertai kebudayaan logam yang berasal dari Vietnam Utara. Benda-benda mereka membawa perubahan, yaitu 1. Benda-benda logam seperti bejana perunggu, manik-manik, dan arca, dan lain-lain. Kedua, penyebaran nenek moyang dari kelompok ini bermula dari daratan ke Thailand, Malaysia, dan menuju ke Indonesia. Gelombang terakhir ini masih tergolong ras Austronesia. Pada perkembangannya, ras Papua Melanozoid, Austronesia, dan sisa ras Austro-Melanozoid melahirkan berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Alat teknologi yang digunakan pada masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Berikut adalah alat-alatnya. 1. Kapak perimbas. 2. Kapak genggam. 3. Kapak penetak. Dan terakhir adalah kondisi budaya masyarakat praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Lukisan-lukisan yang ada dapat menggambarkan bahwa manusia zaman berburu ini memiliki hasrat untuk merasakan atau mencoba yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Lukisan-lukisan yang ada menggambarkan upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, upacara perkawinan, dan upacara lainnya. Lukisan lainnya yang aneh juga ditemukan oleh manusia modern, yaitu lukisan kadal di mana penjelmaan roh-roh nenek moyang, gambar manusia sebagai penolak roh-roh jahat, serta gambar perahu yang digambarkan sebagai pengantar roh nenek moyang mereka ke alam dunia lain. Sekian saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.